Ketika gue megang smartphone ini pertama kali, ngeliatnya pertama kali, ngegenggam smartphone ini pertama kali, mungkin kalau buat beberapa dari kalian ngeliat nggak ada bedanya. Buat gue, ini beda banget dengan seri Samsung Galaxy Z Fold 5. Bedanya apa? Galaxy Z Fold 6 ini lebih dewasa buat gue. Lebih dewasa, lebih kerasa buat user profesionalnya. Lebih serius Samsung ngegarap Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Pertama, materialnya yang lebih kuat dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi, armor aluminiumnya ini di-upgrade lagi oleh Samsung. Lebih durable, build quality-nya lebih bagus lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Nih buktinya. Jadi kayak pede aja gitu sekarang nutup smartphone ini. Lebih pede aja nutup smartphone ini. Karena engselnya pun ya ditingkatkan lagi build quality-nya oleh Samsung. Jadi lebih baik dibandingin sama seri sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, smartphone ini beneran berasa kayak seri Ultra di Galaxy S series. Bentuknya kokoh, kaku enggak sih menurut gua, tapi lebih ke profesional tadi, lebih ke serius tadi. Dan sekarang smartphone ini lebih ramah buat kalian yang seringnya pakai cover screen di smartphone ini. Karena ukuran layar depannya 6,3 inci sekarang, tapi dengan aspek rasio yang lebih normal. 22:9, jadi lebih lebar, tapi ukuran layarnya lebih gede dibandingin sama seri sebelumnya. Dan itu juga berpengaruh pada aspek rasio di inner screen-nya, di layar bagian dalamnya. Karena lebih mengotak aja sekarang ukurannya, jadi ya lebih, menurut gue ya, lebih nggak terlalu panjang smartphone ini ketika dilipat, dan nggak terlalu gede juga ketika gue ngebuka smartphone lipat ini untuk dipakai dengan dua tangan. Jadi lebih asik aja, lebih enak lagi buat pakai Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Dan yang ketiga, pilihan warnanya. Warnanya menurut gue memang buat kalangan profesional, tapi warnanya dibikin se-fun mungkin. Salah satu warna yang gue pakai sekarang ini adalah warna white. Jadi white ini eksklusif, cuman bisa didapetin di online, di Samsung ID aja, jadi eksklusif color, warna white. Ini lebih bersih kelihatannya dengan tekstur matte. Jadi tekstur matte ini nggak bikin bodi belakangnya kotor, kecuali cover screen-nya ya, gampang banget kelihatan kotor. Tapi seenggaknya smartphone ini lebih kelihatan elegannya dapet, fun-nya dapet, profesionalnya juga dapet. Jadi kayak lebih enak aja buat digenggam dengan satu tangan. Nah yang kedua, sebenarnya dari layarnya, dari layar depan, layar belakang ini masih sama ya. Lapisannya masih pakai Gorilla Glass Victus 2. Secara spesifikasi yang ada di Galaxy Z Fold 5 masih dipertahanin di Galaxy Z Fold 6. Tapi yang beda adalah dapur pacunya sekarang udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Jadi chipsetnya udah lebih kenceng dibandingin sama seri sebelumnya. Dia udah pakai chipset yang sama dengan Samsung Galaxy S24 Ultra. RAM-nya 12GB sampai memori up to 1TB. Baterainya masih sama juga dengan seri sebelumnya. Begitu juga dengan kamera, tapi hardware kamera yang mungkin sama, tapi ISP-nya yang dibikin beda karena chipsetnya beda. Chipsetnya lebih baru. Makanya hasil kameranya seharusnya lebih bagus dibandingin sama seri sebelumnya. Berkat chipset yang baru, ISP yang baru, dan sistem pencitraan yang lebih ditingkatin dibandingin sama seri sebelumnya. Nah, yang ketiga, hal yang menarik buat gue adalah sistem AI. Galaxy AI di Galaxy Z Fold 6 ini. Menurut gue lebih lengkap, jauh bahkan lebih lengkap dibandingin sama Samsung Galaxy S24 Ultra. Beneran Galaxy AI sekarang dirancang oleh Samsung untuk dimaksimalin di Galaxy Z Fold 6 ini. Bahkan kata orang Samsungnya sendiri masih belum tahu nih fitur-fitur baru Galaxy AI di sini yang mungkin kurang lebih 14 fitur baru bakal diturunin atau enggak. Karena bakal nyesuaiin user interface-nya lagi untuk smartphone yang cuma punya satu layar. Jadi ada banyak banget fitur berbasis AI yang kita nggak bakal temuin di Galaxy S24 Ultra ya. Yang menarik buat gue adalah peningkatan fitur di Samsung Notes. Jadi karena ya smartphone ini buat kalangan profesional, pastinya kan udah pasti buat kerja ya. Jadi dimaksimalin di aplikasi yang beneran buat kerja, Samsung Notes. Di Samsung Notes ini kalian bakal banyak nemuin fitur-fitur baru berbasis AI. Yang menarik adalah Drawing Assist. Jadi Drawing Assist itu cocok banget buat tipikal pengguna yang nggak bisa gambar buat gua, tapi pengen menghasilkan sebuah sketsa atau rancangan yang ingin dimengerti oleh user lain, yang pengguna lain pengen lihat gitu. Jadi kita tinggal gambar biasa aja di Galaxy Z Fold 6 pakai Samsung Notes, terus tekan tombol AI, di-generate lah sama dia untuk jadi gambar entah itu sketsa,
kartun, dan lain sebagainya. Jadi kita beneran nggak usah bikin gambar dari teks lagi. Jadi kita harus ngebayangin gambarnya kayak gimana pakai teks, nggak. Jadi beneran kita harus gambar dari sketsa, dari gambaran yang ngasal bisa dibilang, langsung jadi gambar yang lebih serius, lebih bagus lagi di Galaxy Z Fold 6. Terus yang menarik lagi adalah Portrait Studio. Nah, Portrait Studio ini sebenarnya buat seru-seruan sih, buat kreativitas juga. Kalian pasti awal-awal kan lagi rame tuh ya dulu tuh, pakai Copilot, misalnya pakai Microsoft Copilot, kita pengen bikin animasi, kartun, kita harus cerita dulu tuh kartunnya mau kayak gimana, gambarnya kayak gimana, dan kadang nggak sesuai ekspektasi. Nah ini kita bisa mengubah gambar kita, asalkan kelihatan mukanya dengan jelas, untuk jadi animasi, entah itu kartun, atau sketsa, dan lain sebagainya. Dan semuanya di-generate di Samsung Galaxy Z Fold 6 lewat Portrait Studio. Beberapa fitur Galaxy AI yang udah existing di Galaxy S24, misalnya kayak Interpreter, juga dimaksimalin di Galaxy Z Fold 6. Interpreter sekarang bekerja di 2 layar. Jadi kalian bisa ngobrol di negara luar, misalnya ngobrol dengan bahasa Inggris. Misalnya kalian lagi bepergian ke luar negeri, nggak lancar-lancar banget bahasa Inggris, kalian bisa berbicara dengan orang asing di sana untuk nanya petunjuk, kayak nanya jalan arah, navigasi, dan lain sebagainya, lewat fitur ini. Ini yang menarik sih menurut gua, karena memanfaatkan 2 layar di Galaxy Z Fold 6. Kayak gini contohnya. Halo, saya tersesat. Saya sedang mencari kantor polisi. Ada di mana? Jadi lawan bicara kalian bisa ngelihat ke sini dan langsung mengerti, termasuk juga ucapannya. Jadi bukan cuma teks aja, tapi juga suara bakal langsung kelihatan di Galaxy Z Fold 6. Jadi interpreter jauh lebih maksimal di smartphone ini. Atau lagi ke Korea deh, jalan-jalan ya. Bisa juga. Nih. Halo, saya pengen tahu tempat paling asyik buat nongkrong di sini di mana ya? Dan orang lain dengan bahasa Korea ngobrol ke sini, kita juga bisa langsung dapat translation-nya dan juga ucapannya secara langsung. Jadi kita sama-sama ngerti. Nggak ada lagi batasan bahasa asing di sini lewat Galaxy AI. Jadi ini sebenarnya menarik sih. Dibandingin sama interpreter yang harus smartphone-nya ditelentangin gini, jadi kita harus ngelihat malah fokusnya malah ke layar bagian bawahnya. Jadi kita harus nunduk gitu. Ya itu lebih efektif aja sih dengan Galaxy Z Fold 6 ini. Terus AI berikutnya di Samsung Galaxy Z Fold 6 yang menarik buat gue adalah Live Translation. Kalau sebelumnya Live Translation cuman support di panggilan telepon pakai pulsa aja, sekarang di Galaxy Z Fold 6 udah di-upgrade. Jadi Live Translation bisa mengerti bahasa asing di WhatsApp call, Instagram call, Facebook call, sampai ke Google Duo. Jadi aplikasi third party udah support Live Translation di Galaxy Z Fold 6. Kemudian, ini yang menarik lagi sih buat gue di Galaxy Z Fold 6 adalah AI Composer. Jadi di AI Composer udah embed langsung di keyboardnya Samsung Keyboard. Lewat AI ini, keyboardnya bakal jadi lebih pinter lagi. Nggak cuma sekedar auto correction atau ngasih saran kata-kata aja ketika kita ngetik, tapi juga sampai nge-compose, sampai bikin email, sampai bikin chatting di WhatsApp, itu lebih AI lagi lah. Jadi misalnya nih, kalian mau ngirim izin cuti ke atasan kalian lewat email. Tinggal masuk aja ke Samsung Notes atau bisa lewat Gmail, terus tekan tombol AI di Samsung Keyboard kalian, dan tulis keinginan kalian apa lewat bahasa Indonesia aja. Karena Galaxy AI udah mengerti bahasa Indonesia, kalian tinggal bikin. Tolong dong bikinin surat izin cuti 4 hari ke atasan kita dengan bahasa yang casual. Jadi di situ ada pilihannya bahasa casual, terus ada pilihannya juga buat ngirim email atau sebagainya. Di-generate di situ. Jadi paling kita bisa edit tipis-tipis kalau bahasanya terlalu robot. Karena ada beberapa skenario kalau keluaran bahasanya agak terlalu robot. Termasuk juga di chatting. Misalnya kita buka WhatsApp. Di situ kita bisa quick reply. Jadi AI bisa ngirim beberapa saran balasan yang sesuai dengan konteks pesan yang dikirim oleh teman kita. Tapi si Galaxy AI ini bakal ngelihat 10 pesan sebelumnya terlebih dahulu. Aman, privasinya tetap terjaga meskipun prosesnya on device dan juga cloud. Samsung udah pastiin kalau keamanan privasi pengguna udah aman karena
seluruhnya udah tersambung ke Samsung account dan juga Google account sebagai basis Gemini Pro yang ada di Galaxy Z Fold 6. Sebenarnya beberapa fitur Galaxy AI lainnya sih mirip-mirip ya dengan Galaxy S24 Ultra. Jadi ya, tadi fitur-fitur tadi yang gue sebutin adalah fitur yang sejauh ini kalian bisa dapetin di Galaxy Z Fold 6. Untuk harganya sendiri, jadi base modelnya itu 12/256GB, itu mulai dari 26,4 jutaan. Terus ada 28,4 jutaan itu untuk 12/512GB dan 31,9 jutaan untuk varian tertingginya RAM 12GB dengan storage 1TB. RAM-nya udah pasti rata kanan, LPDDR5X dengan memori UFS 4.0. Jadi ya secara performance harusnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi bahkan dibandingin sama seri sebelumnya, atau ya 11-12 dengan Samsung Galaxy S24 Ultra. Nantiin aja review lengkapnya, karena ini baru hands-on tipis-tipis, meskipun videonya gue yakin pasti panjang banget ya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Zizon Tech.